Halo sahabatku semuanya, salam sehat, salam bugar, salam bahagia selalu. Jumpa lagi dengan Cak Ruth Wijaya Kusuma. Semoga Anda dalam lindungan Tuhan dan dilancarkan segala urusannya. Seperti biasa, Cak Ruth muncul selalu membawa info, tentunya info tentang kesehatan. Karena bidang Cak Ruth adalah di terapi saraf yang masih berhubungan dengan kesehatan. Baiklah kawan, di kesempatan ini saya akan menjelaskan atau memberi info tentang penyakit yang sudah umum didengar di era-era modern ini. Apa itu? Ini biasanya menjangkit wanita umum, tapi laki-laki juga bisa terkena juga ya, karena jenis penyakit ini banyak. Ini adalah penyakit kista. Memang umumnya menjangkit wanita, tetapi tidak menutup kemungkinan juga pria pun terjangkit. Cuma kistanya beda, gitu ya. Karena ini jenisnya banyak. Akan saya sebutkan beberapa saja yang sudah umum didengar. Nah, ini saya dapat dari info kesehatan dan info dari teman-teman yang sekolahnya di kesehatan. Penyakit kista ini ada yang ganas dan ada juga yang jinak. Jenis-jenisnya adalah sebagai berikut. 1. Jenis kista ovarium. Ini terjadi atau muncul di areal indung telur wanita. Yang kedua adalah endometriosis atau kista coklat. Nah, ini bisa dibilang juga nenek moyangnya kista katanya. Ini muncul di areal rahim dan sekitarnya. Bisa di dalam, bisa di luar. Nah, yang berikutnya adalah kista payudara. Ini adalah benjolan yang muncul di areal jaringan payudara. Jadi umumnya jinak ya, umumnya jinak, tidak begitu ganas. Yang berikutnya adalah kista ganglion. Keren juga nih namanya ya. Ganglion, yang mana ini muncul di setiap sepanjang ruas persendian. Bisa di tangan, di kaki, pokok segala persendian ada benjolan. Semacam kayak tulang tumbuh gitu ya. Ini ganglion namanya. Kista yang berikutnya adalah dermoid. Kista ini muncul atau tumbuh di areal folikel rambut, kelenjar keringat, di gigi, dan jaringan persarafan. Begitu menurut infonya ya. Dan berikutnya adalah kista Becker atau Baker. Becker aku bacanya ya. Sok-sok barat banget gitu. Baker yang ini muncul atau benjolan yang muncul di belakang lutut. Nah, itu katanya sih menurut informasinya adalah gumpalan cairan pelumas lutut atau yang disebut dengan sinovial. Nah, seperti itu infonya. Dan yang berikutnya adalah kista Bartholin. Bartholin ini benjolan yang muncul di areal sisi misfi wanita. Bisa sisi sebelah atau kedua-duanya. Nah, itu Bartholin. Untuk kista yang berikutnya adalah kista ginjal. Nah, itu kantong air yang muncul di dalam ginjal. Nah, penyakit kista ini memang kita dengar kalau udah kista kita merujuk ke wanita. Paling-paling kista rahim, kista ini. Ya memang kalau kista yang jenis ovarium, endometriosis, Bartholin itu memang sering payudara itu pasti adanya di wanita. Nah, tetapi laki-laki juga kena, tapi pastinya kista-kista yang lain seperti yang di kelenjar rambut tadi, velopel tadi, ganglion atau Baker atau ginjal. Nah, kista-kista ini banyak yang merasa khawatir banget, padahal ada yang jinak dan tidak berkembang, ada juga yang memang ganas. Kalau yang ganas segera
Anda konsultasikan pada pihak yang bisa menangani kista. Kalau yang jinak cukup diobati dengan obat-obatan atau ramuan-ramuan apa, itu bisa hilang sendiri atau pasti ada solusi. Kalau Cak Ruth, tentunya kan sudah Anda tahu bahwa saya di bidang terapi saraf. Solusinya cuma di terapi dan disuruh minum ramuan-ramuan herbal. Dan bagi Anda yang sudah mempunyai atau merasakan ada masalah seperti kista yang sudah saya sebutkan dari ovarium, endometriosis, payudara, kista ganglion, kista dermoid, kista Baker atau Bartholin, dan ginjal yang termasuk kista agak mengerikan ginjal juga ya, karena dia benjolan air cairan yang tumbuh di dalam ginjal. Kalau itu bisa hancur, bisa terbuang, aman. Nah, semua kista-kista itu juga tidak bisa dianggap enteng. Kalaupun ada masalah di tubuh Anda dengan apa yang sudah saya sebutkan, jenis-jenis kista itu, silahkan Anda konsultasikan kepada pihak yang khusus menangani hal-hal semacam itu. Kalau ke Cak Ruth, dia solusinya cuma di terapi saraf. Apakah sembuh? Kebanyakan yang sudah saya tangani dari kista ovarium, endometriosis, dan yang lain-lain itu banyak yang berangsur-angsur sembuh. Tapi tetap harus berobat. Kalau Cak Ruth menyarankan ke minuman herbal atau mungkin ke pihak medis harus mengonsumsi obat-obatan. Nah, jadi jangan khawatir bagi Anda semua yang sudah mendapati tubuh Anda menderita atau terjangkit kista, semua pasti ada obatnya ya. Sudah saya jelaskan kemarin di video-video kemarin bahwa setiap ada masalah ada solusinya, ada panas, ada dinginnya, ada racun, ada penawarnya, ada penyakit, ada obatnya. Namun ada yang sudah ditemukan, ada yang masih dicari. Ya, jangan berputus asa, terus mencari jalan kesembuhan apapun jalurnya, baik ke medis ataupun ke pengobatan alternatif, tapi yang benar-benar di pakarnya. Bila informasi ini berguna, silahkan share ke teman dan saudara atau orang lain yang membutuhkan. Apabila ada silap kata, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam sehat, salam bugar selalu. Bye.